Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-16. Langsung saja. Kukira kawat, ternyata pecut. Dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan istana Raja Otai. Di sana seseorang pun berkata, kesimpulannya adalah tentara kita telah dikalahkan. Semua orang dikalahkan oleh satu jenderal kavaleri. Tidak ada yang bisa menghentikannya, Yang Mulia. Sambil terlihat raja dari kerajaan Otai, di sana ia pun berkata, aku sudah cukup mendengar, kau bisa pergi sekarang. Dan anak buahnya pun berkata, baik Yang Mulia. Dan tiba-tiba terlihat seseorang yang berlari sambil berkata, ayah, di mana? Ayah, di mana? Ternyata itu adalah sang putri yang pernah diselamatkan oleh Yang Yu. Di sana ia pun berkata, apa ayah melihat Jenderal Beng Mo belakangan ini? Dia berjanji untuk mengantarku keluar hari ini, tapi aku bahkan tidak bisa menemukannya. Lalu ayahnya pun berkata, nak, umur berapa kau saat ini? Akankah kau bertingkah pantas seperti putri kerajaan? Kau membuat ayahmu khawatir setiap hari. Ngomong-ngomong, peliharaanmu Dream Horse bersayap itu diberikan oleh Kaisar Kerajaan Xia yang Agung. Apa itu benar? Lalu putri itu pun menjawab, ayah, aku sudah memberitahumu beberapa kali sebelumnya. Aku yang pertama kali menemukannya, dan ya, Yang Yu memberikannya padaku. Apa susahnya percaya ini, ayah? Lalu ayahnya pun menjawab, oh tidak ada, hanya memastikan untuk ketiga kalinya, hanya memeriksa 3 kali. Oh, satu hal lagi, apa pendapatmu tentang Yang Yu ini? Di sana putri itu pun malu-malu sambil berkata, ya, awalnya aku pikir dia bajingan brengsek, jauh lebih buruk dari yang aku kira. Tapi kemudian dia ternyata cukup bisa diandalkan, seperti saat itu di danau. Kenapa ayah menanyakan itu padaku? Ayah, kenapa ayah tersenyum? Apa yang ayah coba lakukan? Di sana ayahnya pun berkata, apa? Pasti itu imajinasimu, nak, karena kau suka sekali pergi keluar. Ikutlah bersama ayah ke negara Xia yang Agung besok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kerajaan dari Yang Yu, dan seseorang pun berkata, raja dari kerajaan Aulia di sini untuk menyambut Yang Mulia. Ternyata itu adalah Raja Duan Otai. Di sana ia pun mendatangi Yang Yu sambil berkata, salam Kaisar Yang Yu. Dan Yang Yu pun menjawab, cukup dengan basa-basinya, Pak Tua. Apa kau membawa petanya? Lalu Raja Otai pun menjawab, peta? Sekarang kenapa saya harus membawa peta yang buruk? Saya membawa sesuatu yang jauh lebih baik, itu tidak ternilai harganya. Lalu Yang Yu pun terbengong dan berkata, oh, apa itu? Di sana Raja Otai pun menjawab, Duan Muyi, berhenti bermain-main dan keluarlah sekarang. Ternyata itu adalah sang putri. Dia pun berkata, ya Yang Yu, aku kembali. Sambil ia malu-malu di sana. Lalu Yang Yu pun memandanginya sambil bergumam, kepalamu, tapi ini peri lucu, itu susah untuk tetap marah padanya. Lalu ia pun berkata, tak ternilai harganya, kau memberiku putrimu. Kau bercanda kan, Pak Tua? Itu tidak mungkin benar kan? Tapi Raja Otai di sana pun berkata, sebagai ayah, jika saya tahu putriku mencintai Anda dari lubuk hatinya, kita tidak akan berperang seperti ini. Saya hanyalah seorang raja dari sebuah negara kecil. Kerajaan Auliaku ingin memperpanjang jabatan ke negara Xia yang Agung ini dengan syarat pernikahan dan keinginan untuk menjadi negara bawahan. Biarkan itu disegel oleh pernikahan suci, Yang Mulia. Di sana sang putri pun terkejut dan berkata, ayah brengsek, apa ayah bersedia menjual putrimu begitu saja? Lalu ayahnya pun berkata, oh, maukah kau diam? Ibumu dan ayah sudah muak tingkah lakumu yang bodoh itu, selalu menimbulkan masalah kapanpun kau pergi. Selain itu, bagaimana dengan pembicaraan kemarin? Saatnya kau bertindak seperti putri yang baik dan membantu negara. Ayah butuh istirahat, ibumu dan ayah ingin pergi berlibur. Selain itu, semua tentara kita ditahan di sini. Lalu sang putri pun marah berkata, jadi ayah bersedia menjualku untuk berbulan madu dengan ibu? Dan bagaimana dengan para prajurit itu? Apa putrimu kurang penting dibandingkan 10.000 tentara, ayah? Lalu di sana Yang Yu pun berkata, ya,
tidak ada potongan. Aku tidak percaya, terutama drama klise ayah dan anak ini. Bukankah Jenderal bodohmu mengancam akan menaklukkan kotaku? Benar kan? Jadi sekarang kau tahu kau kehilangan keunggulan. Kau datang ke sini mencoba tawar-menawar denganku. Hei Pak Tua, tidak begitu cara kerjanya. Lalu Raja Otai itu pun menjawab, semua yang Anda katakan itu benar. Saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan situasi saya saat ini. Lalu Yang Ju pun menjawab, dan juga anakmu baik dan sebagainya, tapi dia benar-benar bukan tipeku, terlalu kurus, tulang semua dan tidak ada pantat. Sambil terlihat putri itu yang seakan-akan disiksa dengan kata-kata Yang Ju itu. Lalu ia pun marah berkata, apa kau bilang aku bukan tipemu? Kasar sekali omonganmu. Aku seorang putri Yang Ju. Katakan padaku apa yang kau mau. Sambil terlihat juga Yang Ju yang berjalan mendekatinya. Lalu ia pun berkata, hei Tuan Muyi, apa kau mungkin tertarik padaku? Ayolah, akui saja. Ingat apa yang aku bilang sebelumnya. Di sana putri itu pun berkata, itu aku. Lalu ayahnya pun berkata, saya bermaksud mengembalikan semua yang kami ambil dari Anda sebelumnya, termasuk tanah yang diserahkan wilayah Bayin dari kesalahpahaman dengan putriku sebelumnya, karena Anda didakwa telah mencabulinya. Lalu sang putri pun marah lagi berkata, ayah, kenapa negara Aulia kita takut pada pria ini? Dia cuma Yang Ju, si bodoh. Hadapi saja dia, seperti ayah baru urusan dengannya sebelumnya. Lalu ayahnya pun berkata, Muyi, kau anak kecil yang manja. Lalu putri itu pun marah kepada Yang Ju sambil berkata, Yang Ju, jelaskan padaku bagaimana ini bisa terjadi. Kenapa ayahku bersedia menjadi negara bawahanmu? Apa yang kau lakukan? Yang Ju pun menjawab, gadis, kau punya masalah. Apa salahnya jadi bawahanku? Banyak negara menjadi bawahanku. Apa urusanmu sih? Lalu Raja Otai pun berkata, tapi dia benar. Kau tahu, dia adalah kaisar dari beberapa wilayah. Itu semua sebenarnya diatur cukup hebat. Selain itu, bukankah kau mengatakan sejak dia menjadi kaisar Dacia, dia menjadi lebih bisa diandalkan dan jantan? Bukankah kamu mengatakan itu? Lalu di sana putri pun marah lagi berkata, ayah, aku tidak mengatakan hal seperti itu. Ayah berbohong. Lalu Yang Ju pun mendekati mereka berdua sambil berkata, jadi kau suka aku? Katakan padaku, apa itu ketampananku dan pesona jahatku? Sudah, baiklah, putrimu bisa tinggal di sini sebagai percobaan pernikahan. Aku akan memikirkan proposalmu nanti. Jika tidak berhasil, aku mau mendapatkan pengembalian untuknya. Kau bawa putrimu kembali, oke? Di sana sang putri pun berkata, ayah, aku tidak mau tinggal di sini. Lalu ayahnya pun berkata, baiklah, saya bisa terima itu yang mulia. Sambil ia pergi dari sana, lalu ia pun berkata lagi, ya, dia urusan Anda sekarang. Kaisar, aku perlu minum. Lalu pergi berlibur dengan istriku. Jangan mengacaukan ini, Muyi. Lakukan yang terbaik. Sambil ia pergi dari sana. Lalu di sisi putri Muyi, ia pun marah bergumam, bajingan, ayah macam apa dia? Apa aku baru saja ditinggalkan? Sambil terlihat Yang Ju yang mempunyai tanduk seperti iblis, ia pun tersenyum dan berkata, Tuan Muyi, keluarlah dan bermain putri kecil. Di sana sang putri pun terkejut. Lalu Yang Ju pun berkata lagi, kemarilah, aku tidak menggigit. Di sana putri itu pun marah berkata, kau mundur, aku peringatkan kau. Tapi tiba-tiba Yang Ju pun memegang boba dari putri itu. Di sana putri itu pun berkata, sambil terlihat ia yang digendong Yang Ju. Yang Ju tertawa berkata, gadis bodoh, apa yang aku bilang di danau? Aku bilang kau akan menjadi milikku suatu hari nanti kan? Di sana putri itu pun malu-malu berkata, bajingan, lepaskan aku sekarang. Aku tahu kau sedang akting, tidak tahu malu. Lalu Yang Ju pun berkata lagi, gadis, apa ini caramu memperlakukan suamimu? Hei, dari besok negara Aulia dan milikku akan menjadi sekutu yang sama. Kita akan segera nikah. Lalu putri itu pun marah berkata, bajingan, tidak tahu malu, kaisar sesat, berhentilah menyentuh bobaku lagi. Sambil ia marah-marah di sana. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya di kerajaan Yang Ju, yaitu kerajaan Dacia, terdapat kembang api yang berterbangan meletus di atas langit, dan di sana terlihat juga lampion pernikahan dan
seseorang pun berkata, negara Sia yang agung, tidak ada yang berani menghentikan kita untuk yang mulia. Ternyata itu adalah paman jenderal dan ia pun berkata, ini bagus yang mulia. Lalu Yang Yu pun keluar sambil berkata, jangan terlalu mabuk sekarang. Lalu pamannya pun berkata, apa Anda bercanda yang mulia? Ini hari besar Anda, saya bisa minum sebanyak-banyaknya lebih dari ini. Sambil ia menenggak lagi minuman di sana, lalu terlihat Menteri Chan yang berkata, akhirnya hati tua ini bisa tenang, biarkan Menteri tua ini minum atas nama Anda yang mulia. Lalu Yang Yu pun berkata, kau melebih-lebihkan seperti biasa, minumlah saja. Dan di sana Menteri Chan pun menjawab, Chan tua ini sangat bahagia. Hatiku sangat bahagia yang mulia. Sejak kaisar sebelumnya meninggal, saya khawatir Anda mungkin tidak dapat memimpin negara ini menuju kejayaan, tetapi Anda dapat melakukannya. Dan lebih dari itu, dengan pernikahan dari seorang putri dari Aulia, hatiku sudah tenang. Lalu Yang Yu pun tertawa sambil berkata, ini hanya permulaan Pak Tua, aku masih muda, kita akan memiliki petualangan seumur hidup kita. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah gerakan yang sangat cepat di sana. Yang Yu pun terkejut melirik sambil berkata, dan aku di sini, kau pikir si penghancur pernikahan tidak akan pernah muncul? Hai bajingan, kau akhirnya di sini. Sambil kita diperlihatkan seseorang yang memakai topeng dengan baju corak mata banyak di sana, dan ia pun berkata, kau tidak keberatan jika aku memutuskan untuk mengganggu upacara pernikahanmu? Lalu di sisi paman jenderal, ia pun marah berkata, sungguh berani berbicara dengan kaisar seperti itu. Sambil terlihat pria bertopeng itu yang tertawa berkata, pangeran ke-8, temperamenmu tidak pernah berubah sedikit pun. Lalu paman jenderal itu pun berkata, pernahkah kita bertemu? Siapakah kau? Tunjukkan dirimu. Dan pria bertopeng pun menjawab, satu-satunya tujuanku di sini adalah melihat dewa secara pribadi. Lalu Yang Yu pun menjawab, kau mau melihat dewa? Baiklah, izinkanku memanggil dia ya. Hei dewa, seseorang ingin melihatmu. Singkirkan malasmu dari surga dan datanglah kemari. Sambil ia berteriak ke atas sana. Lalu pria bertopeng itu pun terkejut dan berkata, apa kau sudah gila? Lalu Yang Yu pun menjawab, omong-omong, dewa bilang kau terlihat terlalu jelek dengan gaun bodoh itu. Dia tidak ingin melihatmu, dan dia juga mengatakan untuk enyahlah. Dia marah karena kau mengganggu dia mencicipi anggurnya dengan Dewi Lian di surga. Jadi pergilah sana. Di sana pria bertopeng itu pun berkata, begitukah? Jadi dia bilang padaku untuk pergi, coba paksa aku kalau bisa. Sambil ia mengeluarkan aura membara di sekujur tubuhnya. Lalu Yang Yu pun menatap tajam sambil berkata, ya karena dewa sedang sibuk melakukan hal-hal kedewaan, kurasa terserah aku untuk melakukannya. Aku akan menunjukkanmu sendiri jalan keluar. Datang sekarang, berdansa untukku dewa, aku memanggilmu. Sambil ia mengeluarkan aura membaranya juga di sisi pria bertopeng, ia pun terbengong bergumam, kaisar anjing ini, apa dia benar-benar berbicara pada dewa, atau apa dia mengancamku dengan pertunjukan ini? Ini hanya tebakanku sekarang. Sambil terlihat aura membara, ternyata pria bertopeng itu pun pergi dari hadapan Yang Yu, dan ia pun berkata, simpan dewamu, Liga Assassin tidak akan gagal, kami tidak akan pernah gagal. Suatu hari nanti kau akan menemui ajalmu. Sambil kita diperlihatkan para tentara dari Yang Yu yang datang khawatir berkata, yang mulia, yang mulia. Lalu paman jenderal pun berkata, kelilingi istana, kunci gerbangnya, kita tidak bisa membiarkan penyusup kabur, tidak akan lagi. Lalu Yang Yu pun duduk sambil berkata, jangan tersinggung, tapi kalian tidak bisa menghentikan orang itu, bahkan dengan lebih banyak orang. Biarkan saja, ini hari besarku. Cukup antarkan tamu kita dengan selamat kembali ke rumah mereka dan lanjutkan dengan sesuai. Lalu Menteri Chan di sana pun berkata, yang mulia, baru saja apa Anda berbicara dengan Jenderal Dewa? Apa dia benar-benar dewa? Lalu Yang Yu pun berkata, apa maksudmu Sohyun? Sesuatu seperti itu, tapi karena orang itu pun pergi, aku membatalkannya.
dan ia pun bergumam, untuk membawanya ke sini aku membutuhkan 5 juta batu roh. Untuk memanggil Jenderal Dewa ke sini, tombak keperkasaan Zhao Yun, dia mahal. Aku menghabiskan semua milikku untuk memanggilnya terakhir kali. Saat itu aku cuma menggertak. Jika dia tidak mempercayainya, ya terserah dia saja. Lalu di sana Menteri Chan pun berkata, mari kita tinggalkan itu untuk hari lain. Hari ini adalah hari terpenting Anda yang mulia. Sang putri sedang menunggu Anda di kamar tidur. Lalu Yang Yu pun berkata, kalian orang tua sangat bersemangat tentang ini lebih dariku. Di sana Menteri Chan pun berkata, omong kosong, lakukan yang terbaik yang mulia, putri menunggumu. Dan di sisi paman jenderal, ia pun berkata juga, jadilah pria, lakukan hal yang benar, perkuat diri Anda dengan cara kikuk-kikuk yang mulia. Lalu beberapa saat kemudian terdengar sang putri di sana yang berkata, tolong lepaskan aku sekarang, kau tidak bisa memperlakukan putri seperti ini. Ternyata sang putri itu pun diikat dengan tali oleh Yang Yu, dan ia pun berkata, seseorang, jika kalian bisa mendengarku, lepaskanku sekarang atau aku akan menggigit lidahku. Lalu terlihat dari depannya Yang Yu pun datang sambil berkata, yes, sungguh merepotkan. Ya, aku ada di sini. Sekarang gigit dirimu. Aku tidak peduli. Lakukanlah. Dan di sana putri itu pun terkejut. Lalu ia pun berkata, kau bajingan Yang Yu. Lalu Yang Yu pun berkata, ya aku bajingan. Tidak bisakah kau jadi kreatif? Panggil aku hooligan atau sesuatu. Aku capek. Sambil terlihat sang putri di sana yang terkejut ketakutan berkata, apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau melepas celanamu? Sambil terlihat Yang Yu di sana yang berkata, pertanyaan aneh apa yang kau tanyakan? Seperti apa kelihatannya? Aku mengganti ini dan mau tidur. Di sana sang putri pun hanya terdiam. Lalu Yang Yu pun mendekatinya sambil berkata, atau apa kau lebih suka memiliki malam yang panas denganku dan menikmati musim semimu malam ini? Tapi tiba-tiba Yang Yu pun ditendang oleh sang ratu itu dan berkata, siapa yang mau menghabiskan musim semi denganmu? Aku tidak mau menikah denganmu. Sana pergi. Lalu Yang Yu pun berkata, kau gadis bodoh. Sambil terlihat bulan besar di sana. Lalu di sisi mereka berdua, yaitu jenderal bersama Menteri Chan pun terkejut dan ia pun berkata, sepertinya itu datang dari kamar tidur. Ia pun mendengar teriakan sang putri. Lalu Menteri Chan pun berkata, sangat keras malam ini. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan. Mungkinkah itu serangan? Dengan kekuatan yang mulia, kau pikir itu hanya tempat tidur kan? Lalu paman jenderal pun menjawab, muda itu sangat perkasa. Aku ingat hari-hariku dulu, yaitu bersama dengan istriku waktu kikuk-kikuk. Sambil terdengar dari kamar Yang Yu, sang putri pun berkata, berhenti menyentuhku. Di sana para penjaga pun berkata, Yang mulia benar-benar bisa bermain di malam hari. Sudah berjam-jam dan dia masih terangsang. Lalu temannya pun berkata, Yang mulia berbeda dari kita manusia biasa tahu. Dia reinkarnasi naga. Sambil kita diperlihatkan di sisi Yang Yu, ia pun mendekati sang putri sambil berkata, kau tidak bisa lari atau sembunyi dariku. Di sana sang putri pun bajunya melorot sambil ketakutan berkata, Yang Yu, lakukan apa yang kau katakan sekarang atau wanita ini akan marah. Lalu Yang Yu dengan senyum psikopat pun berkata, aku mendengarmu. Kenapa harus? Haruskah aku mendengarkanmu? Ayo akui, kau tahu kau menginginkannya juga kan? Di sana putri itu pun berteriak sambil berkata, dasar otak jeli idiot, bawa aku pulang sekarang. Aku mau pulang ke rumah sekarang. Tapi tiba-tiba baju dari putri itu pun melorot hingga memperlihatkan bobanya yang mantul itu. Lalu Yang Yu pun memandanginya sambil mimisan berkata, wow, sangat besar dan ceplok, jangan melihatnya. Di sana Yang Yu pun dilempar guci ke arah mukanya. Lalu Yang Yu pun ketakutan sambil berkata, oke, tidak akan. Sebagai pertukaran yang adil, aku akan membiarkanmu melihat ituku dan kau akan senang. Di sana putri itu pun marah sambil mengangkat meja berkata, aku tidak mau melihat itumu. Keluar kau sekarang.
Lalu Yang Yu pun membalikan badan sambil berkata, haha, kau rugi gadis, aku capek, pergilah tidur gadis kecil, aku akan pergi ke tempat lain di sana. Putri itu pun berkata, jadi Yang Yu, apa kau akan mengirimku kembali? Lalu Yang Yu pun menoleh berkata, mengirimmu kembali? Sekarang kenapa aku harus melakukan itu? Kau sepertinya salah memahami sesuatu. Pernikahanmu dan aku adalah simbol perdamaian kedua negara. Lalu sang putri pun marah berkata, kau bohong. Kau pikir ini adalah percobaan pernikahan? Bukankah aku sudah cukup menyinggung perasaanmu? Kau hanya melakukannya untuk membuliku kan? Sambil terlihat bobanya yang kentul-kentul itu. Lalu Yang Yu pun berkata, oh, jadi kau tahu bahwa aku sebenarnya suka membuli pantat ratamu. Aku mengakuinya. Haha, ya, aku suka membuli gadis bodoh sepertimu. Haha. Di sana sang putri pun marah berkata, kau bajingan, bully aku kalau begitu. Lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya kita diperlihatkan Yang Yu yang mendatangi putri itu sambil berkata, hei istri, bangun. Matahari sudah terbit sejak lama, angkat pantat malasmu itu dari tempat tidur. Lalu sang putri pun menjawab, siapa yang berani? Aku putri, biarkan aku tidur. Dan ia pun terkejut dan berkata, apa? Istri? Sambil terlihat ia yang hanya memakai selimut di sana. Dan sang putri pun berkata, siapa yang istrimu? Di mana aku? Kenapa aku telanjang di atas kasurmu? Di mana ayahku? Lalu Yang Yu pun berkata, hei, apa kau tidak ingat apa yang kita lakukan tadi malam? Kita bermain sepanjang malam dan kau menunjukkan bobamu padaku, lalu kau mengusirku dari kamarku. Sambil terlihat putri itu yang terbengung dan berkata, apa? Lalu ia pun marah berkata lagi, bajingan, aku tidak menunjukkanmu dadaku. Jatuh, itu jatuh, berhenti membuliku. Lalu Yang Yu pun berkata, membuli gadis di pagi hari sangat menyenangkan. Bawa dia keluar Yinglo, ajak dia keliling istana, aku harus pergi ke pengadilan. Lalu Yinglo pun berkata, baik Yang Mulia. Di sisi sang putri, ia pun masih marah berkata, Yang Yu, kau bajingan, kau tidak harus kembali ke sini malam ini. Aku benci padamu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan seorang prajurit di sana yang berlari berkata, lapor Yang Mulia. Jenderal Lee telah menangkap salah satu telur klan laut. Dia meminta dukungan. Sambil ia menghadap di hadapan Yang Yu. Lalu di sisi Menteri Chan, ia pun berkata, telur klan laut sering didambakan. Beberapa kekuatan akan melakukan apa saja untuk mengambilnya. Jika kita melakukan pukulan putus asa, ini mungkin mempengaruhi moral tentara. Lalu pamannya pun berkata, medan perang tidak terlalu jauh, kirim saya sebagai bantuan sehingga saya bisa membantu Jenderal Lee Yang Mulia. Lalu Yang Yu pun menjawab, tidak usah paman, jaga saja istana, aku ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam peperangan. Kaisar ini secara pribadi akan meningkatkan kultivasiku. Sampai jumpa, sambil ia memperlihatkan sayap Santamas Lehem itu. Dan di sana ia pun langsung melompat hingga genteng istana itu pun hancur. Di sisi Menteri Chan, ia pun berkata, apa dia punya itu sebelumnya? Apa itu sihir terbang? Lalu paman jenderal pun berkata, anak ini terlalu bersemangat. Dia memiliki sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Aku iri dengan itu. Yang Mulia, lain kali gunakan halaman, atap mahal, oke? Sambil terlihat Yang Yu di sana yang melesat cepat ke arah langit. Lalu di sisi lainnya kita diperlihatkan sebuah petir yang menyambar gunung di sana. Lalu seseorang di sana pun tersambar petir hingga ia gosong. Ternyata mereka adalah para prajurit Yang Yu. Di sana seseorang pun berkata, apa itu? Keluarlah, berhenti bersembunyi dan bertarung seperti pria sejati. Sambil terlihat lagi petir itu yang menyambar dari atas langit dan menyambar mereka semua hingga mereka pun gosong di sana. Lalu seseorang di sana pun berkata, aku akan memberimu kesempatan terakhir untuk menunjukkan dirimu dan serahkan telur klan laut atau seluruh tentaramu akan mati. Lalu setelah beberapa lama kita diperlihatkan ayah dari Rirolan lagi. Dan di sana Jenderal Lee pun berkata, apa? Telur apa? Aku tidak punya telur kecuali bola baja di sini. Tunjukkan dirimu, berhenti meringkuk dan bersembunyi di balik sihir sialanmu. Aku tidak akan mundur pesulap.
Lalu orang itu pun berkata lagi, orang bodoh kurang ajar, maka matilah untukku. Sambil terlihat ia yang memegang sesuatu di tangannya dengan aura membara hingga petir-petir itu pun berjatuhan di sana. Tapi tiba-tiba ia pun ditusuk seseorang dari belakang dan ia pun berkata, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah Yang Yu. Di sana ia pun berkata, hei penyihir kecil yang lemah, aku melihatmu suka bermain petak umpet. Bukankah ibumu pernah menyuruhmu bermain dengan baik? Di sana orang yang ditusuk itu pun berkata, kau bagaimana kau bisa menemukanku? Yang Yu pun menjawab, aku bisa terbang bodoh, aku bisa melihatmu dari mil jauhnya bajingan, matilah sana. Sambil orang itu pun tepar di hadapan Yang Yu. Lalu Yang Yu pun berkata, Jenderali, penyihir sudah mati, kirim telurnya kembali ke ibu kota dan rayakan. Di sana Jenderali pun berkata, Yang mulia pribadi datang, kita menang. Panjang umur Kaisar Xia yang agung, hidup Yang mulia Kaisar. Sambil mereka bersorak-sorai bergembira di sana. Tapi tiba-tiba seseorang prajurit di sana pun terkejut berkata, hei, apa itu? Benda merah apa itu? Dan tiba-tiba mereka semua pun diporak-porandakan oleh sesuatu. Seseorang pun berkata, penyergapan, tetap waspada. Lalu Yang Yu pun berkata, Jenderali, tidak. Sambil kita diperlihatkan pria bertopeng yang melayang di sana berkata, tandai kata-kataku Kaisar menyedihkan, pasukanmu berantakan. Orang-orangmu lemah, kau adalah tinggal satu orang, tapi satu orang tidak bisa membangun negara. Sambil terlihat telur yang dibawa si pria bertopeng itu. Lalu Yang Yu pun berkata, diamlah, sambil ia mengeluarkan lagi pedang Suan Yuannya itu dan melesat ke arah pria bertopeng sambil berkata, aku tidak akan membiarkanmu lari kali ini. Sambil terlihat ia yang sudah mendekat ke arah pria bertopeng itu dan pria bertopeng berkata, Kaisar, berhenti mencoba mengadili kematian. Sambil terlihat tangannya yang mengarah ke arah Yang Yu dengan kobaran aura membara hitam. Ternyata itu adalah tameng. Di sana serangan Yang Yu pun dapat ditangkis dengan mudah dengan menggunakan tameng itu. Lalu pria bertopeng pun mengeluarkan gulungan dan ia pun berkata, karena kau tahan dari serangan itu, rasakan Black Moon-ku. Sambil terlihat Yang Yu di sana yang terkejut bergumam, itu adalah suara dari Prom System. Sambil kita diperlihatkan pria bertopeng itu yang mengeluarkan aura membara lagi yang mengelilingi tubuhnya. Di sana aura itu pun membentuk sebuah barrier hitam. Lalu di sisi Yang Yu ia pun diselimuti barrier itu. Lalu seakan-akan ia pun berada di alam kegelapan dan ia pun berkata, gravitasi semacam ini tidak bisa menekanku. Lalu pria bertopeng pun berkata juga, ya ini bukan apa-apa, orang sepertimu bisa meniadakan efek status dari mantra ini. Tapi setelah itu apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Sambil terlihat bola hitam itu yang menyelimuti tubuh Yang Yu. Di sana Yang Yu pun bergumam, orang ini jelas siap untuk berurusan denganku, seolah-olah dia tahu siapa aku. Sambil terlihat pria bertopeng itu dari kegelapan, ia pun berkata, kucing mengambil lidahmu. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Apa kau ini sudah mati? Kau tidak bisa melakukannya kan? Biarkan Black Moon-ku memakan segalanya dan mengikis jiwamu. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Tapi tiba-tiba Black Moon itu pun dihancurkan oleh naga dari Yang Yu itu. Di sana pria bertopeng pun terkejut berkata, bagus sekali, dia bisa menahan. Itu sesuai dengan rencanaku. Sambil ia mengeluarkan aura membara di atas dan bawahnya itu. Lalu di sisi naga dari Yang Yu, naga itu pun berkobar membara. Yang Yu pun menggunakan sayap santanya lagi berkata, persetan dengan rencanamu, aku akan akhiri ini. Di sana pria bertopeng pun berkata, sayap itu, apa itu? Sambil ia mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Di sana ia pun berkata, Kaisar, bahkan jika kau punya sayap, periode tidak terkalahkan, negaramu sudah berakhir. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Sambil ia mengarahkan serangannya itu. Lalu Yang Yu pun berkata, begitukah? Kau kelihatannya tahu siapa aku, tapi kau tahu terlalu sedikit tentang itu.
sambil terlihat kobaran membara dari aura Yang Yu itu, dan ia pun berkata, "Badai, bimbing aku," sambil ia menyerang lagi ke arah pria bertopeng itu. Lalu Yang Yu pun berkata, "Bagaimana? Apa kau suka terkena crow control sialan? Kunci badai mampu memenjarakan musuhku untuk jangka waktu tertentu. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup untuk menangani gerakanku selanjutnya." Di sana pria bertopeng pun berkata, "Kaisar, jangan terlalu bangga. Kultivasimu tidak bisa mengalahkanku. Jadi bagaimana jika kau bisa menghambatku? Kau tidak bisa menang tahu." Lalu Yang Yu pun berkata, "Sungguh bodoh. Hanya karena aku tidak bisa, bukankah berarti orang lain bisa?" Seni pemanggilan, sambil terlihat ia yang mengeluarkan sesuatu, dan di sana dari atas pedang Yang Yu berkobar membara cahaya kebiruan. Yang Yu pun berkata, "Maju Kaisar Wu, aku memilihmu." Ternyata ia pun mengeluarkan kartu yang diberikan oleh sistem. Di sana kartu itu adalah Kaisar Wu. Lalu pria bertopeng pun terkejut sambil berkata, "Apa? Bagaimana bisa? Kartu itu berisi begitu banyak kekuatan." Sambil ia memandangi kartu di sana yang berkobar membara dengan cahaya kebiruan. Lalu terlihat seseorang di sana yang membawa pedang dan rambut gondrong berwarna kuning. Ternyata itu adalah sosok dari Kaisar Wu yang dipanggil Yang Yu melalui kartu itu, dan bersambung. Mo.